Jadi Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasul yang sangat mulia, konglomerat luar biasa. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW dan termasuk salah satu sahabat yang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. As-sabiqun al-awwalun, termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Harta kekayaannya melimpah ruah, tapi ketika berhijrah ke Yathrib Madinah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kamu mau ke Madinah, saya ambil seluruh harta kamu. Tapi kalau kamu di Mekah, kamu jadi orang kaya. Namun Abdurrahman bin Auf memilih, gak apa-apa saya miskin, terus silakan ambil harta saya seluruhnya, saya mau berhijrah di jalan Allah. Maka beliau berhijrah ke Yathrib Madinah, dan ketika di Madinah beliau jatuh miskin, gak punya harta, karena hartanya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau menuju ke pasar, teman-teman sekalian. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, Sa'ad bin Rabi namanya, mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini kaya, saya bisa kasih setengah hartanya, harta saya untuk kamu, supaya bisa tolong kamu. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah berkahi harta kamu, tunjuki saja kepada saya jalan menuju ke pasar. Maka ketika di pasar, Abdurrahman bin Auf berdagang tanpa modal, kan gak punya uang. Berdagang tanpa modal, yakni menjual barang dagangan orang lain. Bermodalkan kerja keras, tekun, dan kejujuran, akhirnya Abdurrahman bin Auf mampu mengembalikan harta kekayaannya. Yang tadinya kaya, miskin, ketika berhijrah jadi kaya lagi, bisnisnya sukses lagi. Abdurrahman bin Auf menyerahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah pada suatu ketika di Madinah, tiba-tiba gegap gempita, ada suara ribut-ribut. Maka Aisyah bertanya, suara apa ini? Maka sahabat berkata, ada 700 kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa perdagangan keuntungan emas yang sangat banyak. Maka Aisyah mengatakan, aku pernah mendengar Rasul mengatakan, Abdurrahman bin Auf masuk surga, tapi dengan keadaan merangkak, karena banyaknya harta yang dimiliki sehingga lama dihisapnya. Masuk surga, tapi nggak mulus masuk surganya, merangkak, karena hartanya harus dihisap, dihitung dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar hal ini, Abdurrahman bin Auf langsung menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Bahkan beliau berpenampilan sangat sederhana. Kalau disandingkan dengan pelayan, kita semua tidak pernah tahu mana majikan, mana pelayan, saking sederhananya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pun digadang-gadangkan menjadi pengganti Umar bin Khattab, khalifah berikutnya. Abdurrahman bin Auf terpilih di antara 6 orang, dan semua orang menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab kalau Umar bin Khattab meninggal dunia. Namun Abdurrahman bin Auf dengan tawadhu mengatakan, teman-teman lain lebih pantas dibandingkan dengan saya. Maka ketika semua orang menunjuk Abdurrahman bin Auf tidak mau menjadi seorang pemimpin. Beliau akhirnya menjadi seorang hakim yang memutuskan siapa yang paling berhak untuk menggantikan Umar bin Khattab. Dan ketika itu Abdurrahman bin Auf menunjuk seseorang, yakni Utsman bin Affan, dan seluruh sahabat pun setuju. Kemudian Abdurrahman bin Auf di detik-detik wafatnya, teman-teman sekalian, Aisyah datang kepadanya dengan menawarkan sebuah penawaran. Kalau engkau kembali kepada Allah, aku memberikan tawaran ini yang tidak pernah aku berikan kepada sahabat yang lain, bahwa jasadmu akan dimakamkan di sebelah Rasul, di sebelah Abu Bakar, dan di sebelah Umar. Namun Abdurrahman bin Auf dengan penuh ketawadhuan, beliau menolak tawaran dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau merasa tidak pantas disandingkan dengan orang-orang yang hebat dan mulia. Itulah Abdurrahman bin Auf. Bahkan di detik-detik wafatnya beliau menangis, takut dengan banyaknya harta yang beliau miliki, membuat beliau tidak bisa bersanding dengan para sahabat-sahabatnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala.